我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana nih kabar kalian? Udah siap kancut dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin sebagai wujud apresiasi lebih, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan Yi Bocheng atau Xiaoyao yang bertemu dengan musuhnya. Pada saat ini Ming Tian segera berkata dengan sinis bahwa ini benar-benar jalan sempit menuju ke arah musuh. Ming Tian bertemu dengan Yi Bocheng pada saat ini di sini, dan bagaimana bisa ia berakhir dengan seperti ini? Menanggapi perkataan tersebut, pada saat ini Xiaoyao tidak bersuara dan diam-diam mengerang di dalam hatinya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan bertemu musuh di sini, dan kali ini kurang lebih tidak menyenangkan dengan suasana hatinya. Di sisi lain Ming Tian lanjut berbicara bahwa saat itu Yi Bocheng telah memimpin bawahannya untuk merebut monster bintang 5 miliknya. Selain itu, kelompok tentara bayaran mereka melukai banyak saudara dari resimen tentara bayaran Zanming miliknya. Pada saat ini surga memihak kepadanya dan membiarkan Yi Bocheng jatuh ke tangannya. Mendengar perkataan tersebut, pada saat ini paru-paru Xiaoyao pun seketika meledak dengan amarah. Pihak lain telah memutarbalikkan fakta dan memfitnah reputasi dari kelompok tentara bayaran miliknya. Ia pun segera berteriak kepada Ming Tian bahwa Ming Tian benar-benar berani berkata seperti itu. Pada saat itu jelas grup tentara bayaran Zanming yang menyelinap ke arah mereka dan ingin merebut trofi berburu mereka. Ia tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran Zanming mereka benar-benar menjadi tercela. Mendengar pernyataan dari Yi Bocheng, pada saat ini Ming Tian tidak menyangkal fakta tersebut. Ia pun segera berkata bahwa mereka yang telah menentang Ming Tian maka akan berakhir dengan tidak baik. Selain itu, tampaknya pada saat ini Yi Bocheng sepertinya kehabisan nafas. Sepertinya pada saat ini ia benar-benar telah diberikan kesempatan oleh dewa. Mendengar hal ini, hati Xiaoyao pun terkejut dan menyadari bahwa kekuatannya pada saat ini benar-benar telah menurun. Ia pun berpikir sepertinya kehidupannya pada saat ini akan berakhir. Xiaoyao pun menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa pada saat ini juga ia tidak mungkin bisa melarikan diri dari Dodi tahap akhir bintang 4. Xiaoyao menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Akhirnya ia pun segera memutuskan menyerang terlebih dahulu dengan ujung tombak yang keluar dan bergetar melesat pergi. Menanggapi hal tersebut, Ming Tian pun tertawa terbahak-bahak dan memegang kapak perang roda angin di tangannya. Ia pun segera maju dan menangkis serangan dari Xiaoyao dengan kapak miliknya. Suara logam yang renyah segera terdengar dan tubuh Xiaoyao terguncang mundur dengan momentum yang sangat besar. Akhirnya pertempuran di antara mereka pun segera terjadi dengan Xiaoyao yang dikepung oleh 3 orang. Menanggapi kepungan ini, kulit Xiaoyao berubah drastis dan menyadari bahwa penurunan kekuatannya ini membuatnya merasa tidak berdaya. Menyadari hal tersebut, pada saat ini keringat dingin pun menetes di wajahnya dengan gila-gilaan. Suasana putus asa segera terungkap sepenuhnya di dalam hati Xiaoyao. Pada saat ini Xiaoyao menemukan bahwa ketika ia menjalankan keterampilannya, kekuatannya akan semakin menurun. Doki di dalam tubuhnya sering tidak stabil dan ia hampir tidak dapat mempertahankan Dodi bintang 4. Ia benar-benar berpikir sepertinya ia pasti akan mati hari ini dan ia hanya bisa tersenyum masam. Ia pun pada saat ini hanya bisa benar-benar bertarung dan mengeluarkan semua kemampuannya. Meski kekuatan Xiaoyao tidak sebaik sebelumnya, namun ia masih memiliki pengalaman menghadapi musuh di bawah amarah. Oleh karena itu, pada saat ini anggota dari Ming Tian ini juga tidak berani menganggap enteng Xiaoyao. Meskipun tingkat keterampilan bertarung Xiaoyao pada saat ini tinggi, namun kekuatannya benar-benar tidak mencukupi. Pertarungan pun berjalan intens dengan beberapa putaran dan akhirnya ia dipukul mundur terus-menerus. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan sedang bersantai dan menghela nafas di atas atap. Tiba-tiba indera darah yang sebelumnya menghilang sekali lagi muncul dan itu menunjukkan tanda-tanda yang intens. Rupanya selama pertempuran dari Xiaoyao ini, karena pelepasan dari Doki, fluktuasi darah juga akan meningkat. Selain itu, keduanya tidak berjauhan, oleh karena itu secara alami Xiaoyan bisa merasakannya.
Xiaoyan pun akhirnya berdiri tegak dan melihat ke arah Xiaoyao berada. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk yang muncul di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir pada saat ini sudah terlambat untuk mengumpulkan tim, oleh karena itu Xiaoyan segera berkonsentrasi dan mengirimkan transmisi suara kepada Li Shaolong. Ia segera meminta Li Shaolong untuk segera mengumpulkan anak buahnya untuk bergegas. Setelah itu Xiaoyan pun segera melebarkan sayap tulangnya dan melepaskan gerakan 3000 kilat dan bergegas menuju ke tempat Xiaoyao. Di sisi lain pada saat ini pihak Xiaoyao benar-benar telah dipukul mundur dan pertempuran akan berakhir. Pada saat ini tombak telah terlepas dari tangannya dan ia benar-benar tampak menyedihkan. Pada saat ini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka dan darah merembes dari pakaiannya. Sementara itu di sisi lain kapak pun segera dilepaskan oleh Tianming menghantam ke arah Xiaoyao dengan suara angin dan guntur. Pada saat ini Xiaoyao benar-benar tidak stabil, terlebih lagi dengan senjata yang terlepas dari tangannya. Oleh karena itu ia tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Kapak pun segera melesat dan embusan angin yang dibawanya menarik noda darah yang berada di leher Xiaoyao. Xiaoyao hanya bisa menutup matanya dengan putus asa dan dengan enggan menunggu kematian mendekat. Adegan ini kebetulan jatuh di pandangan Xiaoyan yang bergegas mendekat. Dengan kekuatan hubungan darah, Xiaoyan dapat yakin bahwa lelaki tua itu adalah anggota dari klan Xiao. Dengan keputusasaan ini, Xiaoyan pun segera mencurahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang besar miliknya. Xiaoyan memutar pinggangnya dan berbalik sebelum akhirnya melesatkan pedang membawa semburan cepat cahaya 7 warna. Akhirnya pedang berat besar Xiaoyan pun segera menghantam kapak yang sedikit lagi mengenai Xiaoyao. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengambil kesempatan untuk menggunakan gerakan 3000 kilat secara ekstrim. Sosok Xiaoyan pun segera muncul di samping Xiaoyao dan dengan kemarahan surgawi Huang Kuan di tangan kirinya, ia pun segera melesatkan telapak tangannya kepada wakil yang menyerang. Sementara itu pada saat ini merasakan kekuatan darah, Xiaoyao pun seketika membuka matanya. Bersamaan dengan itu ledakan keras pun segera terjadi hingga akhirnya Xiaoyan dan Xiaoyao pun segera menyemburkan darah dan tubuhnya segera mundur puluhan meter. Setelah benturan ini Ming Tian pun tertegun sejenak dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang menyelamatkan Xiaoyao. Hati mereka pun menegang, namun beberapa saat kemudian mereka melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu orang yang datang untuk menyelamatkannya. Selain itu sosok ini adalah seorang pemuda dengan tingkat kultivasi Dori bintang 3. Oleh karena itu mereka merasa lega di tempat. Ming Tian pun segera tertawa liar dan dengan santai segera membuka mulutnya. Ia segera mengambil pedang besar yang jatuh dari langit. Ia berkata ternyata sosok yang datang ini adalah seorang anak laki-laki. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkan Yi Bocong pada saat ini adalah bocah lelaki yang baru saja lepas menyusu. Setelah itu Ming Tian dan yang lainnya pun memandang pedang besar milik Xiaoyan dan berkata meskipun basis kultivasi anak ini adalah sampah, namun senjata yang dimilikinya ini benar-benar cukup bagus. Ini benar-benar lumayan dan itu bisa dijual dengan harga yang sangat bagus. Setelah itu ia pun segera berkata kepada Xiaoyan demi senjatanya maka ia akan meninggalkan tubuhnya dengan utuh. Sementara untuk Yi Bocong ia tidak akan seberuntung pemuda ini. Ming Tian tidak akan membiarkannya mati dengan begitu bahagia. Mendengar nama Yi Bocong, Xiaoyan pun segera menyadari bahwa orang yang ia selamatkan ternyata adalah orang yang ia cari. Xiaoyan pun sedikit tercengang melihat lelaki tua yang tampak tidak menarik di sampingnya. Xiaoyan merasakan fluktuasi darah yang kuat datang dari lelaki tua itu dan tidak bereaksi untuk sesaat. Sementara itu pada saat ini Xiaoyao berjuang untuk berdiri dan seketika ia menghalangi Xiaoyan. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia anggota dari klan Xiao. Yi Bocong segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera cepat pergi dan ia akan melindunginya. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini menyadari bahwa pria ini pasti anggota dari klan Xiao. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa sepertinya Yi Bocong ini adalah nama samaran. Akhirnya Xiaoyan pun segera berdiri mendorong Xiaoyao mundur dan tanpa ragu segera maju ke depan. Xiaoyan segera berkata selama ada ia yang bernama Xiaoyan di sini tidak akan ada yang bisa menyakiti anggota dari klan Xiao. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, kali ini giliran Xiaoyao yang benar-benar tertegun. Ia bertanya-tanya kapankah anak sombong seperti itu keluar dari klan Xiao.
Bocah ini benar-benar berani mempertaruhkan keselamatan klan Xiao pada dirinya sendiri dengan nada bicaranya. Namun apa yang membuat Xiaoyao pada saat ini benar-benar tercengang adalah bahwa Xiaoyan ini hanyalah dodi tahap 3. Xiaoyao pun bergumam dengan suara rendah bahwa ia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri anak ini berasal. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan memerintahkannya untuk segera pergi dan jangan mengoceh di sini. Menanggapi perkataan tersebut, pada saat ini Xiaoyan tidak mundur sama sekali. Xiaoyan pun segera berkata dengan adanya Xiaoyan di sekitar, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh anggota klan Xiao. Xiaoyao pada saat ini benar-benar lemah hingga ia hampir pingsan. Ia berkata bahwa anak ini benar-benar sombong tetapi juga keras kelapa. Namun apa yang tidak Xiaoyao ketahui, semakin Xiaoyan seperti ini semakin banyak apresiasi di mata Xiaoyao menjadi lebih kuat. Akhirnya Xiaoyao pun mau tidak mau segera mengungkapkan identitasnya. Ia segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan mendengarkannya. Ia memerintahkan Xiaoyan atas nama tetua dari klan Xiao untuk segera pergi. Jika Xiaoyan ragu sejenak, maka Xiaoyan akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun seketika benar-benar merasakan kebingungan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang baru saja ia sebutkan. Apakah ia adalah tetua dari klan Xiao dan merupakan leluhur dari klan Xiao? Pada saat ini akhirnya Xiaoyan menjadi semakin yakin dan menyadari bahwa Yi Bocheng adalah Xiaoyao dan Xiaoyao adalah Yi Bocheng. Tidak heran ia merasakan fluktuasi darah sebelum memasuki kedai minuman. Sekarang Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya ini adalah leluhur Xiaoyao yang telah keluar dari klan Xiao. Setelah mendengar hal ini, bahkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk mundur. Xiaoyan malah melangkah maju mengabaikan perintah dari Xiaoyao yang baru saja terdengar. Xiaoyan pun segera berkata bahwa semua orang di klan Xiao pada saat ini menantikan kepulangan dari leluhur. Oleh karena itu, pada saat ini tidak boleh ada kecelakaan seperti apapun yang terjadi kepada leluhur. Sementara itu di sisi lain, Ming Tian dan yang lainnya tampak tidak sabar melihat obrolan di antara keduanya. Ia pun segera meledek apakah mereka berdua telah cukup arisannya. Jika memang sudah, maka biarkan ia untuk membawa mereka berdua berjalan bersama menuju ke akhirat. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyao pun segera melangkah maju dan mentransmisikan suara kepada Xiaoyan untuk menghentikannya. Ia berkata agar Xiaoyan jangan bergerak karena leluhur memiliki solusinya. Xiaoyan pun terdiam sejenak dan di bawah mata Xiaoyao yang bingung dan penuh harap, ekspresi Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi sedingin es. Pada saat ini Xiaoyao tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi ia pada saat ini memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyao samar-samar merasa di dalam hatinya bahwa Xiaoyan sepertinya bisa melakukan hal ini. Segera setelah itu segel di tangannya pun segera berubah dan tato klan segera diaktifkan. Kekuatan spiritualnya seketika menyapu seluruh dunia dan awan gelap menutupi ruang dan ruang berfluktuasi dengan kasar. Berbeda dengan kekuatan spiritual sebelumnya, pada kali ini kekuatan spiritual Xiaoyan bercampur dengan energi khusus. Xiaoyan pun sangat gembira karena seni roh darah ini benar-benar dapat mengubah kekuatan spiritual menjadi energi khusus. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan serangan spiritualnya tampaknya akan lebih meningkat. Sementara itu pada saat ini Xiaoyao segera mengeluarkan kekuatan penuhnya dan segera mengambil tombaknya. Pada saat ini Xiaoyao juga menyadari sepertinya ia akan mati hari ini, oleh karena itu ia hanya bisa tersenyum masam. Akhirnya ia pun segera melompat ke udara dan menampilkan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Ia mengeluarkan teknik rahasia 9 tombak berat yang sudah lama tidak pernah digunakannya. Akhirnya serangan dari tombak ini pun segera menyapu ketiga anggota dari Ming Tian pada saat yang bersamaan. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatannya dan sesosok segera muncul di atas Xiaoyan. Sosok itu menundukkan kelapanya perlahan dan matanya acuh tak acuh terkunci pada kelompok Ming Tian. Sebuah gelombang suara segera melonjak menyapu ruang ini seperti badai dan semuanya hancur berubah menjadi kehampaan di bawah pengaruh gelombang suara ini. Melihat hal tersebut, Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa seni roh darah bisa menjadi begitu kuat. Di bawah keterkejutan Xiaoyan ini, di sisi lain anggota dari Ming Tian adalah orang yang benar-benar mengenai efek tersebut. Kesadaran spiritual di otak mereka tampaknya tersapu oleh badai dan membuat mereka seketika linglung. Meskipun mereka linglung untuk beberapa saat, namun itu sudah cukup bagi Xiaoyan untuk menarik Xiaoyao yang belum pulih dari akal sehatnya.
Xiaoyan pun segera memutuskan kembali ke arah kota Gintama untuk menyelamatkan Xiaoyao. Setelah kepergian Xiaoyan ini, anggota dari Ming Tian pun akhirnya seketika segera pulih. Kekuatan Dodi bintang 3 tahap awal Xiaoyan ini secara alami tidak terlalu menyakitkan mereka. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual pada tahap keadaan Li, namun perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Namun mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini benar-benar bisa menunda waktu. Akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk mengejar Xiaoyan yang melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyao yang pada saat ini diseret oleh Xiaoyan benar-benar merasakan keterkejutan. Ia pun bertanya-tanya apakah ia pada saat ini sedang bermimpi. Ia pun mengingat kapankah klan Xiao menghasilkan seorang anak laki-laki yang begitu kuat yang dengan kekuatan Dodi tahap awal bintang 3 bisa melarikan diri dari Dodi bintang 4. Bersamaan dengan pemikirannya tersebut, pada saat ini Ming Tian pun sudah berada tepat di belakang Xiaoyan. Pada saat ini Ming Tian tidak memberi Xiaoyan kesempatan lagi dan segera mengayunkan kapak perangnya lurus dan mengunci mereka berdua. Pada saat serangan itu dilesatkan, 5 sosok pun turun dari langit dan Xiaozan segera mengeluarkan tinjunya. Ia pun segera berteriak siapakah yang berani untuk menyentuh Tuan Xiaoyan. Akhirnya benturan pun segera terjadi dengan kapak milik Ming Tian yang terbang mundur bersama dengan tubuhnya. Xiaoyao pun segera mengangkat kelapanya dan melihat sosok yang baru saja muncul. Aura yang sangat kuat segera menyapu udara membuatnya pada saat ini merasakan tekanan. Tak lama setelah itu, kelima sosok yang baru saja muncul segera berkata dengan serempak ke arah Xiaoyan. Mereka berkata bahwa mereka telah datang terlambat, oleh karena itu tolong hukum mereka. Mendengar perkataan 5 orang kuat ini kepada Xiaoyan benar-benar seperti guntur di siang bolong. Xiaoyao pun tertegun dan bertanya-tanya apakah ia tidak salah mendengar. Apakah kelima orang yang kuat ini benar-benar bawahan dari anak dari klan Xiao ini? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Xiaoyao pada saat ini merasa bahwa urat sarafnya benar-benar koslet dan ia hanya bisa menatap kosong ke semua orang. Sementara itu di sisi lain, kelompok dari Ming Tian pada saat ini benar-benar terguncang dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang rendah hati ini memiliki begitu banyak bawahan yang lebih kuat daripada dirinya. Anggota dari Ming Tian ini pada saat ini benar-benar gemetar dan mereka tidak bisa berdiri dengan mantap. Mereka benar-benar tidak menyangka bagaimana mereka bisa memprovokasi sekelompok orang seperti itu. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan tidak menyalahkan Li Shaolong dan yang lainnya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak apa-apa dan hanya mendapatkan sedikit cedera. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan benar-benar dalam waktu yang sangat singkat. Beruntung Li Shaolong dan yang lainnya pada saat ini telah datang secepat mungkin. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan segenggam ramuan di cincin penyimpanannya, dan itu adalah pil ki darah dan cairan roh bening. Setelah itu Xiaoyan pun segera memasukkan ke dalam mulutnya seperti memakan kacang, dan seketika kekuatan Xiaoyan pun berada di puncaknya. Xiaoyan pun segera mengambil segenggam lagi dan seketika menyerahkannya kepada Xiaoyao. Xiaoyao pada saat ini benar-benar tercengang karena ada pil ajaib yang seperti itu. Baru saja ia melihat Xiaoyan terluka parah, namun pada saat ini sepertinya ia tidak bisa melihat luka di tubuh Xiaoyan sedikit pun. Akhirnya di dalam kebingungannya ia pun segera mengambil pil dari Xiaoyan dengan hati-hati. Xiaoyao pada saat ini tidak tahan untuk mencoba apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan dengan pil tersebut. Ia pun segera memasukkan pil tersebut sebelum akhirnya ia merasakan bahwa kekuatannya telah pulih. Xiaoyan pun segera berkata bahwa leluhur pada saat ini bisa makan sebanyak yang ia mau karena Xiaoyan memiliki lebih banyak di cincin penyimpanannya. Kata-kata Xiaoyan ini benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyao sehingga ia hampir pingsan seketika. Xiaoyao benar-benar terpana oleh serangkaian hal yang baru saja terjadi di hadapannya dan ia hanya bisa menatap kosong kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Ia pun benar-benar bertanya-tanya kapankah klan Xiao memiliki orang dengan latar belakang yang begitu kuat. Ia berpikir bertahun-tahun sejak ia meninggalkan klan Xiao, perubahan besar apa yang telah terjadi di klan Xiao. Sementara itu di sisi lain, setelah Xiaoyan selesai mengatur nafasnya, ia pun segera menoleh ke arah anggota dari Ming Tian. Xiaoyan pun menatap ke arah kelompok Ming Tian dengan aura membunuh dan tatapan yang sangat dingin. Merasakan mata dengan aura membunuh dari tim Xiaoyan ini, ketiga anggota Ming Tian merasa punggung mereka benar-benar ditikam.
Hati mereka pada saat ini benar-benar terikat dan ketika mereka hendak membuka mulut namun mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kesombongan yang sebelumnya melonjak dari mulut mereka pada saat ini benar-benar telah hilang. Ming Tian berjuang di dalam hatinya dan pada saat ini rasa menyesal tanpa henti melonjak dengan deras. Ketika kelima orang ini baru saja muncul, mereka bukannya tidak bisa melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa bergerak, mereka benar-benar dikunci oleh pria yang berada di seberangnya dengan mata hijau yang seperti ular berbisa. Tatapan itu hingga pada saat ini membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Di bawah tatapan 5 dodi bintang 5 ini mereka benar-benar hanya bisa terdiam. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam patuh dan jika mereka melarikan diri maka itu akan berakhir dengan kematian. Selain itu pada saat ini Ming Tian juga tidak mungkin meminta ampun kepada mereka semua. Hal itu dikarenakan Xiaoyan bersama dengan Xiaoyao pada saat ini benar-benar hampir mati di bawah tekanannya. Bersamaan dengan Ming Tian yang berpikir, Xiaoyan pun akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Ming Tian akan mengakhirinya sendiri ataukah Xiaoyan yang harus melakukannya. Mata Li Shaolong dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terbakar dengan kobaran api dan merasa geram. Tepat di hadapan mata mereka orang-orang ini benar-benar memburu Xiaoyan dan hampir mengalami kecelakaan. Sementara itu di sisi lain di bawah tatapan semua orang, Ming Tian pun mengangkat kelapanya seolah-olah ia adalah seorang yang nekat. Pada saat ini ia telah mengambil keputusan karena tidak ada harapan untuk melarikan diri. Ming Tian menyadari apapun keputusan yang mereka buat, mereka akan berakhir dengan kematian. Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan, Ming Tian pun segera meraung dan mengeluarkan kapak perangnya dan bergegas maju. Dua wakil kepala tentara bayaran Zamming yang ada di sampingnya juga pada saat ini segera menghunus pedang mereka. Mereka saling memandang sebelum akhirnya segera bergegas maju dengan kaki gemetar. Menanggapi hal tersebut, Nan Erming pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka mereka masih punya nyali. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pun pada saat ini segera melangkah maju dan melesatkan tinjunya. Sarung tangan emas gelap segera bergema dengan suara emas dan besi dan sosok hantu harimau segera muncul di atas. Harimau ini segera meraung dengan gelombang suara yang berat dan bertabrakan dengan anggota dari Ming Tian. Dengan benturan ini, kelompok dari Ming Tian pun terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Pohon-pohon seketika patah, batu-batu pecah, dahan dan daun berterbangan. Dengan satu pukulan ini saja, perbedaan kekuatan benar-benar menghancurkan tekad dari kelompok Ming Tian. Kedua wakil kepala segera berjuang untuk bangkit dan bayang-bayang kematian menyelimuti hati mereka. Kaki mereka pada saat ini tidak lagi bisa patuh dan mereka hanya bisa jatuh untuk berlutut. Mereka berulang kali bersujud dan memohon belas kasihan kepada anggota Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, sebuah suara segera terdengar dan sosok ungu mungil segera muncul di depan kedua wakil kepala. Sosok itu segera berkata jika mereka berani menyakiti tuannya maka mereka akan dihukum bahkan jika mereka mati. Bersamaan dengan suara itu terjatuh, ribuan bayangan pedang segera muncul menari membentuk lingkaran cahaya. Bayangan pedang pun segera melesat dan darah segera terciprat dengan jeritan yang berulang kali terdengar. Di sisi lain, Ming Tian yang baru saja bangkit melihat pemandangan tragis di kejauhan dengan matanya. Pada saat ini ia pun merasakan ketakutan setengah mati. Pada saat ini hanya ada satu pikiran di dalam benaknya, yaitu meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk melarikan diri. Akhirnya ia pun segera berbalik dan berlari, namun pada saat ini benar-benar sudah terlambat. Sosok hijau pun segera berdiri di depan Ming Tian yang hendak melarikan diri. Pada saat ini Ming Tian melihat sekuntum bunga hijau yang bermekaran di hadapannya. Tak lama setelah itu Ming Tian pun langsung ditelan oleh bunga tersebut dan berubah menjadi genangan air di tengah jeritan menyedihkan. Di hadapan kekuatan mutlak ini, pertempuran pun pada akhirnya segera berakhir dengan cepat. Li Shaolong dan yang lainnya pun segera menyingkirkan senjata mereka dan segera berjalan di belakang Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun segera menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyao yang tertegun. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi ke bar. Xiaoyao pun hanya bisa mengangguk dan menyadari bahwa permasalahannya pada saat ini sudah berakhir. Kebenciannya pada saat ini telah teratasi dan ia benar-benar merasa lega.
Akhirnya Xiaoyan bersama dengan yang lainnya segera kembali ke bar bersama dengan Xiao Yao. Singkat cerita, pada saat ini semua orang pun telah sampai di bar dan mereka segera duduk di tempat masing-masing. Xiaoyan segera mengisi segelas anggur untuk Xiao Yao dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia yang bernama Xiaoyan, seorang keturunan dari keluarga Xiao, menghormati leluhur dari klan Xiao. Nada bicara Xiaoyan pada saat ini benar-benar tulus dan berterus terang. Melihat perlakuan Xiaoyan ini, Xiao Yao pun akhirnya segera mengambil gelas yang disuguhkan oleh Xiaoyan. Xiao Yao pun segera menarik nafas dalam-dalam dan segera meminumnya dengan satu tegukan. Setelah itu ia pun segera membanting gelasnya ke meja dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yao berkata bahwa kata tetua ini tidak pantas untuk dirinya. Xiao Yao pada saat ini memuntahkan kesedihannya yang telah ia tekan di hatinya selama bertahun-tahun. Rasa bersalah karena malu pada keluarga Xiao membuncah di dalam hatinya pada saat ini. Xiao Yao pun mengepalkan tangannya tanpa sadar dan bahunya pada saat ini sedikit bergetar. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun segera menggenggam tangannya dan mengisi segelas anggur lagi. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak peduli apa yang telah dialami oleh tetua. Di hati orang-orang dari klan Xiao, tetua akan selalu menjadi tetua mereka. Mendengar perkataan Xiaoyan, Xiao Yao pun segera menuangkan teh dan berkata bahwa ia benar-benar tidak kompeten. Ia benar-benar tidak mampu memimpin klan Xiao untuk menuju kemakmuran dan tidak layak menjadi tetua. Melihat Xiao Yao bertingkah seperti itu, Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah yang telah dialami oleh leluhur Xiao Yao hingga ia seperti ini. Akhirnya setelah sekian lama terdiam, Xiaoyan pun memberanikan diri dan memutuskan untuk menanyakan alasannya. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak tahu mengapa leluhur begitu tertekan. Apakah pada saat ini leluhur bisa memberitahu Xiaoyan apa alasannya? Dengan begitu mari mereka melihat apakah Xiaoyan akan bisa membantunya. Pada saat ini Xiaoyan ingin mengatakan bahwa ia juga telah diangkat sebagai seorang leluhur, namun setelah dipikir-pikir Xiaoyan merasa sedikit tidak pantas. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan bersikap seolah-olah Xiaoyan adalah anggota binasa. Sementara itu mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini, Xiao Yao pun memandang Xiaoyan dengan dalam. Xiao Yao berpikir bahwa ia selama bertahun-tahun telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Ia telah mencari semua alkemis terkenal di seluruh negeri, namun ia tidak menemukan apapun. Ia pun bertanya di dalam hatinya bagaimana Xiaoyan bisa membantunya. Xiao Yao menyadari bahwa pada saat ini ada 5 orang dodi bintang 5 yang berada di samping Xiaoyan. Namun meskipun begitu tidak ada harapan untuk dapat membantu Xiao Yao. Sementara itu melihat Xiao Yao yang terdiam, Xiaoyan pun segera berkata bahwa tetua tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang leluhur inginkan. Pada saat ini Xiaoyan juga baru saja melangkah ke benua Dodi dan Xiaoyan menyadari banyak hal aneh. Xiaoyan berharap tetua akan memberi Xiaoyan sebuah solusi dengan pengalamannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Li Shaolong juga menatap wajah dari Xiao Yao. Li Shaolong dapat membaca bahwa Xiao Yao tidak percaya kepada Xiaoyan. Namun kali ini mereka harus benar-benar mengandalkan Xiaoyan untuk dapat menemukan lumut segel roh. Li Shaolong pun pada akhirnya segera mulai ikut berbicara untuk membantu Xiaoyan. Ia berkata bahwa tetua Xiao tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak akan sulit untuk menemukan apa penyakit ini. Terlebih lagi Tuan Muda Xiaoyan sendiri sudah menjadi tingkat kelima alkemis kelas kaisar. Setelah semua akar penyakitnya diketahui maka akan ada harapan yang besar. Xiao Yao pun seketika benar-benar tercengang setelah mendengar Xiaoyan adalah alkemis peringkat 5 kaisar. Tidak heran kekuatan serangan spiritual Xiaoyan begitu kuat ketika ia berada di luar kota jiwa perak. Ternyata Xiaoyan ini adalah seorang alkemis peringkat kelima. Xiao Yao pun akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh semangat. Ia pun segera bertanya sebelum itu ia ingin tahu sudah berapa lamakah sejak Xiaoyan datang ke benua Dodi. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia setelah berada di benua Dodi ini selama 3 tahun. Mendengar hal itu, Xiao Yao sekali lagi tercengang dengan kemampuan Xiaoyan. Pencapaian ini benar-benar sangat luar binasa dan bakat ini juga benar-benar luar binasa. Tampaknya pada saat ini Tuhan benar-benar mengasihani klan Xiao miliknya. Masa depan cerah klan Xiao terbentang perlahan di dalam benak Xiao Yao.
Mata Xiao Yao pada saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini hatinya yang telah tertutup selama bertahun-tahun benar-benar terbuka karena Xiaoyan. Akhirnya dengan kegembiraannya ia pun segera menarik Xiaoyan dan yang lainnya untuk meminum alkohol. Suasana pun seketika menjadi cair dan mereka berbincang-bincang ringan. Setelah sedikit minum-minum, Xiao Yao pun pada akhirnya segera bertanya dengan perasaan cemas bagaimanakah kabar dari keluarga Xiao. Xiaoyan pun seketika terkejut sesaat dan tidak tahu bagaimana Xiaoyan harus menjawabnya. Sekarang leluhur Xiao Yao baru saja melepaskan beban besar yang berada di hatinya. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah ia harus memberitahu mengenai kekacauan yang terjadi di klan Xiao di masa lalu. Xiaoyan khawatir ketika Xiao Yao mendengar hal ini maka ia akan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao menyadari bahkan dengan kekuatan Xiaoyan dan Xiaoyan yang bisa berkeliaran tampaknya klan Xiao pada saat ini dalam keadaan yang aman. Namun setelah melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit berubah ia pun tidak bisa menahan perasaan khawatir. Ia pun dengan cepat bertanya apakah ada bahaya bagi keluarga Xiao pada saat ini.